Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Deden Priawan dari kelas 10 akuntansi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan atau coba membagikan ilmu kepada teman-teman, yaitu tentang materi kearsipan. Pastinya untuk kalian yang jurusan administrasi perkantoran pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata kearsipan. Nah teman-teman, kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang kearsipan. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kearsipan. Nah, teman-teman, pengertian sistem kearsipan adalah suatu kegiatan pengaturan dan penyimpanan arsip dengan menggunakan suatu sistem tertentu secara sistematis, sehingga apabila arsip tersebut dibutuhkan, mudah kita temukan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kearsipan. Nah, teman-teman, tujuan kearsipan adalah yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik. Kemudian yang kedua, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, untuk menghemat tempat penyimpanan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Nah, kemudian fungsi arsip. Jadi, arsip memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai alat bukti tertulis suatu hal, yang kedua sebagai gambaran peristiwa masa lampau atau sebagai bukti sejarah, dan yang terakhir mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya, prosedur penyimpanan arsip. Nah, jadi prosedur penyimpanan arsip ini yang pertama yaitu memeriksa. Memeriksa maksudnya di sini, pada tahap ini penyimpanan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip, baik surat masuk maupun surat keluar. Kemudian yang kedua, mengindeks. Mengindeks merupakan pekerjaan menentukan subjek, apa atau kata tangkap apa surat akan disimpan. Kemudian mengkode, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, menyortir. Menyortir di sini maksudnya yaitu mengelompokkan arsip-arsip untuk persiapan ke tahap akhir. Dan yang terakhir yaitu menyimpan, yaitu menempatkan berkas di dalam tempat penyimpanannya sesuai dengan sistem penyimpanan. Selanjutnya, macam-macam sistem kearsipan. Jadi, yang pertama yaitu sistem abjad. Sistem abjad merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara beraturan dari A sampai Z dengan pedoman pada peraturan mengindeks. Kemudian yang kedua yaitu sistem nomor. Sistem nomor di sini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti nama orang atau benda. Yang ketiga, sistem tanggal. Sistem tanggal merupakan sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian yang keempat, sistem wilayah. Sistem wilayah yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surel atau suatu surat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sistem subjek. Nah, sistem subjek merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang terjadi pada umumnya. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir yaitu peralatan yang digunakan dalam sistem kearsipan. Nah, jadi peralatan yang digunakan yaitu yang pertama, filing cabinet. Filing cabinet ialah sebuah lemari eksklusif yang tercipta dari bahan logam dan berukuran tegak, laksana lemari. Filing cabinet ini berfungsi untuk menyimpan arsip-arsip urgen perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu lemari arsip. Lemari arsip ialah peralatan kantor yang mempunyai format 4 persegi panjang, ditaruh secara vertikal dan bermanfaat untuk menyimpan arsip. Kemudian yang ketiga, rak arsip. Rak arsip ialah lemari tanpa pintu, lokasi penyimpanan dokumentasi yang dibentuk secara lateral atau menyamping. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu map arsip. Map arsip ialah lipatan yang tercipta dari karton atau kertas tebal atau plastik yang dipakai untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman sekalian.
Semoga dari penjelasan saya tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Serta kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.